Menelusuri kembali silsilah yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak begitu sulit bagi kelompok masyarakat Batak yang masih menjalankan hukum adat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, masyarakat adat keturunan Raja Naibaho merupakan komunitas yang dalam banyak hal masih menjalankan dan mengedepankan hukum adat, seperti dalam pengelolaan lahan, penyelesaian konflik, dan dalam pelaksanaan upacara atau ritual-ritual adat. Bila kita berbicara tentang leluhur Raja Naibaho, tentu tidak lepas dari si Raja Oloan yang merupakan ayah dari Raja Naibaho. Pernahkah terbersit di dalam pikiran kita siapa itu si Raja Oloan? Siapa bapaknya dan siapa opungnya? Kita kembali ke belakang sejenak. Si Raja Oloan adalah anak keempat dari ayahnya yang bernama Sorbadi Banua, dan cucu dari Tuan Sori Mangaraja anak dari Raja Isumbaon, dan Raja Isumbaon adalah anak dari si Raja Batak. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Raja Naibaho merupakan generasi ke-6 dari si Raja Batak. Raja Naibaho sendiri mempunyai 4 anak laki-laki dan 2 perempuan, antara lain, Porhas Japjap, Tolpak Lading, Guru Helung dan Guru Sojuk Pangon. Selanjutnya Marhiteombun menikah dengan Marga Simbolon, dan Marsintadongan menikah dengan Marga Sitanggang. Sebagaimana dicatat dalam prasasti yang terdapat di dalam Tugu Raja Naibaho, Porhas Japjap yang tinggal di Samosir mempunyai 5 orang anak, yaitu, Naibaho Siahaan, Naibaho Sitakaraen, Naibaho Sidaurup, Naibaho Hutaparik dan Naibaho Siagian. Sedangkan Tolpak Lading yang kebanyakan tinggal di Dairi mempunyai 7 orang anak, yaitu, Ujung, Angkat, Bintang, Capah, Kuda Diri, Gajah Manik dan Sinamo. Tak jauh dari Tugu Raja Naibaho terdapat juga situs spiritual yaitu Partonunan Siboru Naitang yang sangat disakralkan oleh keturunan Raja Naibaho. Dipercaya bahwa di bawah pohon jabi-jabi inilah Siboru Naitang melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti Martonun dan Manduda, dan tempat ini kerap kali dikunjungi oleh banyak peziarah untuk berdoa dan meminta sesuatu. Seperti dikisahkan, Boru Naitang dan Inarnai Borngin adalah 2 saudara yang lahir secara kembar dan memiliki 1 tali pusar. Mereka berdua tak terpisahkan semenjak lahir hingga akhirnya dewasa kelak. Namun Boru Naitang dan Inarnai Borngin melakukan hubungan terlarang yang menyebabkan orang tua mereka mencoba menjodohkan Boru Naitang dengan seorang pria bermarga Sinaga. Rasa cinta Boru Naitang menyebabkannya membunuh pria bermarga Sinaga tersebut. Sang keluarga dari pihak mempelai laki-laki marah dan meminta agar Boru Naitang dibunuh. Atas inisiatif sendiri Boru Naitang kemudian menenggelamkan diri di Danau Toba seraya menangis karena harus meninggalkan Inarnai Borngin dan juga anaknya Situnggarna Geduk. Selanjutnya kita akan menuju Dolok Paromasan. Disebut Paromasan karena dianggap berharga bagaikan emas. Di dolok inilah tulang belulang leluhur Raja Naibaho dikubur dan disimpan di dalam batu-batu besar yang dipahat. Ritual ini biasanya dilakukan pada waktu Sipahasada atau bulan pertama pada tahun Batak. Namun setelah kedatangan Belanda, batu ini sudah tidak difungsikan lagi. Paromasan kini menjadi satu lokasi sebagai tanah wakaf atau lokasi kuburan para leluhur. Adapun rumpun marga yang terdapat di dalamnya adalah Bius Sitolu Hai Horbo yaitu Naibaho, Sitanggang, dan Simbolon. Ada juga Malau, Silalahi, Nainggolan, Tamba dan masih banyak lagi. Salah satu pegiat budaya Manogar Naibaho menyatakan bahwa Paromasan ini merupakan situs penting yang layak dijaga, karena ini merupakan hasil karya para leluhur kita terdahulu. Menurutnya, keberadaan situs ini tidak lagi dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sebagai salah satu situs budaya yang bernilai luhur tinggi.
Terlihat dari bangunan gazebo yang dibangun oleh pemerintah sudah mulai rusak, dan Dolok Paromasan juga telah dijadikan lahan pertanian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga batas-batas Dolok Paromasan berangsur mulai hilang.